bisa ketakutan sih dibangkitkan dalam kubur? Berarti di dalam kubur nggak ada siksa dong. Berarti nyaman dong di dalam kubur. Buktinya ketika dibangkitkan malah takut. Berarti sebelum dibangkitkan di kubur, ketika dalam kubur nggak takut dong dia. Ini buktinya pas bangkit ketakutan. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka kami. Siapa nih yang bangkitkan kami dari kuburan kami? Ketakutan mereka luar biasa. Apakah sebelumnya di kuburan nyaman sehingga ketakutan begitu dibangkitkan? Kata Imam Ibn Katsir, biasanya kalau orang soleh, orang sekitarnya kecipratan ya ikhwan. Orang soleh, orang sekitarnya kecipratan, ya, itu bakal saling nyari nanti. Asal di dunianya saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunianya saling mengingatkan karena Allah, saling menasihati karena Allah, nanti di akhiratnya saling nyari, kumpul bareng-bareng. Lagi di kebunnya, mereka lagi di kantornya, seolah-olah nggak ada apa-apa. Itu ketika itu wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsim. Ketika mereka lagi asik di aktivitasnya sehari-hari, aktivitas berjalan seperti biasa seolah-olah nggak ada apa-apa, tahu-tahu datanglah satu teriakan, ta'khudhuhum, langsung semuanya diambil Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika satu teriakan tersebut dikumandangkan, tiupan sangkakala, mereka lagi asik yang sama keluarganya, yang lagi di kantornya, yang lagi di jalan, yang lagi maksiat sama maksiat. Kayak nggak ada apa-apa. Kayak nggak ada, tahu-tahu datang tiupan sangkakala, seketika mereka semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un. Itu begitu kiamat datang, bapak nggak sempet nitip pesan sama anaknya, laki nggak sempet nengok ke bininya, kakak nggak sempet nengok ke adenya. Fala yastati'una tawsiyatan, udah nggak bisa saling pesan di antara mereka. Udah nggak sempet, sakit menadaknya yang namanya kiamat, nggak ada persiapan apa-apa, habis semuanya diambil Allah Subhanahu wa taala. Allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Al-Mahbub Ahmad bin Muhdar bin Husain bin Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Begitu pula guru kita yang tadi menyampaikan ilmunya singkat, padat, Al-Habib Ali bin Harun bin Ali bin Harun bin Ali bin Harun lagi bebe. Nah, 3 kali. Habib Ali bin Harun bin Ali bin Harun bin Ali bin Harun. 4 kali. Nah, Al-Junaid. Nah, para habaib kita, para alim ulama kita, para asatid kita, nggak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Melanjutkan kajian tafsir kita. Sebelumnya sedikit kita flashback setelah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita hamba-hambanya. Kita disuruh mikir, kok bisa Allah sudah tunjukkan sedemikian tanda-tanda kebesaran Allah kepada kita hamba-hambanya, masih ada yang mau gak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka sudah melihat, mendengar, menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Tidaklah datang tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka kecuali mereka berpaling. Bukannya nerima, malah berpaling. Bahkan nantang ketika diperintahkan suruh sedekah. Di kajian tafsir yang sebelumnya, apa kata mereka? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Kalau dikatakan kepada mereka, keluarkanlah, infakkanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Apa mereka katakan? Qala alladzina kafaru, orang-orang kafir itu ngomong, lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman, anut'imu man law yasha'allahu at'ama. Kita mau ngasih makan orang yang kalau Allah pengen Allah bisa kasih makan. Bagaimana ceritanya? Karena Allah yang enggak ngasih dia makan. Kalau Allah kepengen Allah bisa ngasih dia makan. Kenapa mesti kita yang ngasih dia makan? Ditantang balik Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ngajak mereka untuk berinfak malah dikatakan in antum illa fi dhalalim mubin. Kalian ini sesat, dalam keadaan tersesat. Buat apa kami ngasih makan orang yang kalau Tuhan kepengen Tuhan akan ngasih dia makan? Dengan sombongnya mereka katakan seperti itu, padahal mereka telah melihat, mendengar, menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu. Kesombongan orang-orang kafir itu nggak berhenti sampai di situ ya ikhwan. Nah, kita masuk nih ayat berikutnya yang kita akan bahas. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka selalu dengar orang-orang beriman bicara soal hari kiamat. Yang mana salah satu rukun iman kita beriman pada hari kiamat. Orang beriman selalu bicara kita akan mati, kita akan masuk alam barzah, kita akan nanti dibangkitkan di hari kiamat. Orang-orang beriman akan masuk surga, orang-orang kafir akan masuk neraka. Orang-orang kafir dengar itu tuh. Orang-orang beriman meyakini itu. Apa jawaban mereka? Kesombongannya nggak berhenti sampai tadi. Kesombongannya masih terus berlanjut. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka nantang, kapan? Janji Tuhan kalian itu kapan? Kalau memang kalian benar, kami-kami ini yang mati ini akan dibangkitkan, akan dihisab, akan lewat siratul mustaqim, akan masuk neraka orang kafir, muslim akan masuk surga, mukmin masuk surga. Kapan itu? Kapan? Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah bukan hanya di zaman Rasulullah SAW. Terus wa yaqulun. Allah di Al-Quran ungkapkan pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab itu lil hal wal istiqbal. Sekarang dan seterusnya. Kalau kita ngaji kitab balaghah itu namanya istimrar at-tajaddudi. Perkataan ini dari orang kafir akan terus berulang. Setiap zaman akan ada orang kafir yang mempertanyakan mana itu akhirat. Kayak lebih tahu aja tentang surga, tentang neraka. Kok di dunia udah bicarain surga neraka? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada. Itu akan terus ada tuh. Setiap zaman akan terus ada. Setiap zaman akan terus berulang. Orang-orang yang dengan kesombongannya, kekufurannya, keingkarannya, mana yang Allah janjikan? Kalau Tuhan kalian benar, mana itu? Surga, neraka, bangkit dari kubur, mana? Mereka masih asik kufur, mereka masih asik tenggelam dalam kekufurannya. Apa kata Allah Ta'ala? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Mereka padahal dari omongan itu mereka tidak lain dan tidak bukan tinggal nunggu satu sayhah, satu teriakan yang ta'khudhuhum mufaja'atan min haitsu la yash'urun, yang mana nanti teriakan tersebut akan datang tiba-tiba tanpa mereka berasa. Wahum yakhsimun, itu ketika kiamat datang nggak ada persiapan. Jadi ketika kiamat datang itu seorang-orang orang lagi hidup biasa aja. Kata Allah Ta'ala wahum yakhsimun, yang lagi ribut urusan bisnisnya lagi ribut urusan bisnisnya, yang lagi ribut di pasar ribut di pasar. Jadi kayak nggak ada apa-apa.
Mereka lagi hidup di sawahnya, mereka lagi di kebunnya, mereka lagi di kantornya, seolah-olah nggak ada apa-apa. Itu ketika itu wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsim. Ketika mereka lagi asik di aktivitasnya sehari-hari, aktivitas berjalan seperti biasa seolah-olah nggak ada apa-apa, tahu-tahu datanglah satu teriakan, ta'khudhuhum, langsung semuanya diambil Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika satu teriakan tersebut dikumandangkan, tiupan sangkakala, mereka lagi asik yang sama keluarganya, yang lagi di kantornya, yang lagi di jalan, yang lagi maksiat sama maksiatnya. Kayak nggak ada apa-apa. Kayak nggak ada, tahu-tahu datang tiupan sangkakala, seketika mereka semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un. Itu begitu kiamat datang, bapak nggak sempet nitip pesan sama anaknya, laki nggak sempet nengok ke bininya, kakak nggak sempet nengok ke adenya. Fala yastati'una tawsiyatan, udah nggak bisa saling pesan di antara mereka, udah nggak sempet, sakit mendaknya yang namanya kiamat, nggak ada persiapan apa-apa, habis semuanya diambil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin nih mas ikhwan, mudah-mudahan kita nggak ngalamin, karena kalau udah kejadian kiamat itu berarti semua tanda-tanda besar kiamat udah lewat. Kalau semua tanda-tanda besar kiamat udah lewat, berarti la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah. Di atas muka bumi udah nggak ada lagi yang nyebut nama Allah. Ketika kejadian itu tuh, di atas muka bumi nggak ada lagi yang nyebut nama Allah udah. Itu ketika kejadian itu Al-Quran udah diangkat. Al-Quran diangkatnya ulama ada beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran diangkat memang mushafnya udah diambil sama Allah semuanya. Ada yang mengatakan mushaf udah masih ada, tapi isinya udah nggak ada. Ada yang mengatakan mushaf masih ada, isinya masih ada, tapi orang udah nggak ada yang baca, udah nggak ada yang baca, udah nggak ada yang hafal. Al-Quran udah diangkat semua. Di atas bumi udah nggak ada nama Allah, udah nggak ada. So, kalau itu terjadi tuh udah kacau dah. Mudah-mudahan kita nggak bakal ngalamin insya Allah. Anak cucu kita nggak sampai ngalamin ke situ insya Allah. Amin ya Rabbah. Makanya di dalam riwayat disebutkan, ya saking gentingnya tuh kejadian kiamat mendadak, saking gentingnya sampai-sampai dikatakan la taquman nasaah dalam kiamat. Waqad nasyara ar-rajulani thawban bainahuma fala yatabayanihi wala yatuyani. Nanti tuh ketika kiamat datang, ada dua orang kata Nabi lagi jualan baju. Jadi kalau kita jualan kan ada orang mau ngeliat bajunya, dibuka dulu lipetan itu biar dia lihat. Itu begitu kiamat datang, dia lagi jualan baju, kata Nabi, bajunya udah digelar, belum sempet dilipet, belum sempet selesai transaksi, kiamat udah datang, udah. Kemudian kata Rasulullah, wahwa wala taquman nasa'ah wahwa yulitu hawdahu fala yasqi fi. Nanti begitu kiamat datang, ada orang lagi nambel kolam airnya yang bocor. Orang lagi nambal kolam airnya yang bocor, belum sempet kepake tuh kolam, dia udah hilang, udah habis saudara. Saking orang tuh benar-benar lagi sibuk dengan kegiatannya, tahu-tahu habis ketika semuanya ya. La haula wala quwwata illa billah. Wala taqumanna as-sa'atu kata Rasulullah, wa qad rafa'a uqlatahu ila fi fala yata'amuha. Ketika kiamat datang, ada orang udah nyuap nasi nih, dia udah ngambil nasi, udah ngambil, lagi mau nyuap, belum sempat nyuap udah selesai. Saking gentingnya keadaan kiamat saat itu. Orang-orang kafir yang dari tadi mempertanyakan, ini yang ente pertanyakan, rasakan sendiri yang kau pertanyakan. Yang kau ingkar selama ini, yang kau olok-olok, kau ledek-ledek, habis semuanya saat itu ya. Yang sombong, yang merasa hebat dengan hartanya, yang merasa hebat dengan kekuatannya, yang merasa hebat dengan teknologinya, nggak ada artinya semua. Mau nyuap aja nggak sempet, mau nengok ke anak, ke bini, ke saudara nggak sempet. Semuanya langsung dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi ada 3 tiupan. Kiamat itu nanti ada 3 tiupan. Ya, tiupan pertama tadi itu datang hari kiamat. Tiupan pertama. Tiupan kedua semuanya dihabisi, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupan ketiga itu nanti namanya nafhatul ba'thi wan nusyur. Tiupan ketiga, tiupan sangkakala yang ketiga,
itu adalah tiupan untuk membangkitkan kembali orang-orang yang ada dalam kubur. Makanya dilanjutin di sini. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ketika ditiup sangkakala wa nufikha fis sur. Jadi setelah semuanya ditiupan pertama itu geger semuanya. Tiupan kedua seketika habis semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan ketiga yang ada dalam kubur bangkit semuanya. Nah, ini ayatnya nih. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiup-tiupan yang ketiga. Ketika itu apa yang terjadi? Mereka langsung fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Itu bangkai-bangkai mayat-mayat yang ada dalam kubur yakhrujuna min kuburihim yusri'una al-mashya ay yakhrujuna sari'an. Yansiluna yakhrujuna sari'an. Begitu ditiup-tiupan sangkakala yang ketiga, mayat-mayat dalam kuburan semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan mereka buru-buru langsung, bangkit itu buru-buru, bergegas, lari. Begitu dibangkitkan apa kata mereka? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketika mereka mulai dibangkitkan, baru mereka katakan, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Alangkah celakanya kami. Kami selama ini dalam kubur, siapa yang bangkitkan kami dari kuburan-kuburan kami? Mereka ketakutan. Jadi dibangkitkan dalam kubur di hari kebangkitan bukannya girang. Takut saat itu keadaannya, ikhwan. Takut genting luar biasa. Ada ulama yang nanya, kok bisa ketakutan sih dibangkitkan dalam kubur? Berarti di dalam kubur nggak ada siksa dong. Berarti nyaman dong di dalam kubur. Buktinya ketika dibangkitkan malah takut. Berarti sebelum dibangkitkan di kubur, ketika dalam kubur nggak takut dong dia. Ini buktinya pas bangkit ketakutan. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka kami. Siapa nih yang bangkitkan kami dari kuburan kami? Ketakutan mereka luar biasa. Apakah sebelumnya di kuburan nyaman sehingga ketakutan begitu dibangkitkan? Kata Imam Ibn Katsir, ini enggak menafikan kubur. Artinya azab kubur itu ada. Cuman setelah dibangkitkan itu keadaannya jauh lebih genting daripada keadaan dalam kubur ya ikhwan. Jadi perumpamaan kegentingan dibangkitkan orang di hari kiamat, azab yang dialamin orang, siksa yang dialami orang, kegentingan yang dialamin, itu perumpamaannya dibandingkan dengan azab yang dialami dalam kubur, perumpamaannya cuma seperti orang yang tidur kemudian bangun nih ikhwan. Azab kubur kalau dibandingin dengan azab hari kiamat gentingnya, itu azab kubur tuh cuma kayak orang tidur doang jatuhnya. Azabnya masih kecil, segitunya azab kubur nggak main-main. Ente bayangin azab kubur. Anak dulu waktu di penjara selalu bilang begini sama anak-anak tahanan di penjara. Kita memang di sini kita dipisahkan dari keluarga. Kita dipisahkan dari alam terbuka. Kita dipisahkan dari sanak famili kita. Tapi tembok-tembok penjara ini nggak bisa misahkan kita dari Allah. Keluarga nggak bisa nembus di tembok. Kerabat kita nggak bisa nembus di tembok. Tapi tembok ini nggak bisa menjadi penghalang kita kepada Allah. Justru di tempat ini kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini di penjara, ini miniatur kuburan. Latihan sebelum dikubur, nggak kemana-mana di satu tempat aja. Cuman bedanya nanti masih enak. Masih bisa diem-diem bawa HP. Masih bisa di penjara itu masih bisa ngobrol, masih bisa main, masih bisa kumpul, masih ada kesempatan keluar, ada harapan. Itu bedanya di penjara. Kalau dalam kubur udah nggak ada lagi, selesai. Itu penjara yang sebenarnya. Maka jangan sampai ente di dunia udah ngalamin di penjara begini, terus ente nggak jadiin penjara ente sekarang supaya penjara kuburan ente nikmat, rugi ente dunia akhirat. Kalau sekarang ente udah kesiksa nggak bisa keluar kemana-mana, ente harus bikin duduknya ente di sini menjadi penyebab kuburan ente nikmat, jadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kuburan kita jadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. La ilaha illallah.
Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka sampai saking gentingnya tuh, siapa nih yang bangkitkan kami dari dalam kubur? Siapa yang bangkitkan kami dari dalam kubur? Mereka mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Malaikat yang jawab mereka. Begitu mereka teriak seperti itu, malaikat sama orang-orang yang beriman jawab ke orang-orang kafir. Yang ketakutan tadi dibangkitkan adalah orang-orang kafir. Kalau orang mukmin enggak, di kuburnya nikmat, dibangkitkan nikmat. Orang mukmin itu di kuburan seperti tidur seperti naumatul arus. Perumpamaan orang mukmin dalam kuburan itu tidur seperti naumatul arus, tidurnya pengantin. Pengantin tidur habis malam pertama, pules apa kagak? Waduh, bukan pules lagi tuh. Oh enggak, kata Habib Ahmad kagak. Mungkin antum salah minum obat, deg-degan jadinya. Orang pengantin habis malam pertama tidurnya, waduh, habis acara seharian, habis itu mau temu sama bini, malam pertama tidurnya pulas, nikmat luar biasa. Pertama kali meluk guling yang bisa kentut, saudara. Pulas tidurnya nikmat. Perumpamaan orang di dalam kubur mukmin itu seperti tidurnya malam pertama pengantin. Nggak berasa, pulas nggak berasa, tahu-tahu bangun. Orang mukmin begitu dalam kubur tuh. Ente masuk kuburan, kelihatannya sempit, 1 kali 2 meter, nggak berasa. Tahu-tahu udah dibangkitkan aja. Begitu bangkit disambut dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan kuburan kita jadi taman surga insya Allah. Begitu bangkit disambut dengan kenikmatan. Orang kafir enggak, di kuburnya udah disiksa, diadab, habis. Begitu bangkit lebih takut lagi. Kuburan itu awwalu manzil min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tingkatan pertama dari akhirat, fase pertama dari akhirat. Kalau di kuburannya udah enak, di sononya lebih enak. Di kuburannya udah taat, di sononya lebih parah, saudara. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu begitu mereka teriak, siapa yang bangkitkan kami? Siapa yang bangkitkan kami? Malaikat sama orang-orang beriman jawabin tuh orang-orang kafir. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Tadi kamu tanyakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Yang sebelumnya kalian dengan nada ngeledek, terus-terusan bertanya, mana yang dijanjikan Tuhan itu? Mana yang dijanjikan Tuhan itu? Mana ada? Sok ngerti akhirat, sok ngerti surga neraka, kayak udah ngalamin aja. Dengan sombong, dengan angkuh dia mengatakan seperti itu. Begitu dibangkitkan dalam kubur, orang-orang kafir dalam keadaan ketakutan, panik luar biasa. Di situ malaikat ngingetin, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Wa sadaqal mursalun. Sungguh benar mereka para rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nyesel, tapi ma yanfa'. Nyesel itu udah gak manfaat. Sekarang udah bukan darul amal, udah bukan waktunya amal, tapi udah waktunya untuk pembalasan. Nyeselnya ente udah telat, udah gak manfaat. Mudah-mudahan insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, supaya gak ngalamin penyesalan di akhirat nanti. Ya Rabb ya Arhamar Rahim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum ladaina muhdharun, fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Nah, maka amru ba'thi bil sayhatan wahidatan yusufihim yusibuhum biha yusrafil. Nah, dan tidaklah terjadi bagi mereka kecuali satu tiupan, satu teriakan. Tidaklah terjadi bagi mereka kecuali satu teriakan. Faidahum jami'un ladaina muhdharun, maka mereka semua hamba-hamba Allah semuanya dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriakannya bagaimana? Nah, di sini diriwayatkan nih, qala as-Sawi, riwayat dari Imam as-Sawi. Teriakan yang disampaikan oleh malaikat Israfil alaihi salam, ayyatuhal 'idhamun nakhirah wal awsalul mutaqatti'ah wal ajza'ul mutafarriqah wasyu'urul mutamazziqah. Inna Allah ya'murukun an tajtami'na li faslil qada thumma yunfakhu fis sur fa idahum majmu'una fi mawqifil hisab.
Jadi ketika itu kan orang ada yang meninggalnya udah 5.000 tahun, ada yang meninggalnya udah 10.000 tahun, ada yang meninggalnya 20.000 tahun, ada yang udah nggak kesisa kecuali tinggal tulang ekornya, ada yang tulang belulangnya udah hancur, ada yang masih utuh, macam-macam. Apa teriakannya malaikat Israfil? Ayyatuhal 'idhamun nakhirah wal awsalul mutaqatti'ah wal ajza'al mutafarriqah. Wahai tulang belulang yang sudah hancur dan sendi-sendi yang sudah berpisah. Wahai bagian-bagian tubuh yang sudah luluh lantah. Wahai rambut-rambut yang sudah sobek, sudah habis semuanya. Wahai tulang belulang, wahai daging-daging, wahai bagian tubuh yang udah hancur, yang udah semuanya. Apa katanya? Innallaha ya'murukunna an tajtami'na li faslil qada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian untuk berkumpul. Hari ini adalah hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan sangkakala, di situ mereka berkumpul untuk nanti dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dihisab di hadapan Allah, maka nggak ada lagi kalau di pengadilan dunia ada yang adil, ada yang zalim. Ada yang bisa ditutup-tutupin, ada yang bisa ditunjukkan. Ada yang bisa dibuktikan, ada yang nggak bisa dibuktikan. Ada yang bisa disogok, ada yang nggak bisa disogok. Tapi kalau pengadilan akhirat nanti, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka hari ini kata Allah Taala, la tuzlamu nafsun syai'an, nggak ada satupun yang dizalimin. Wa la tujzauna, kalian nggak mendapatkan balasan illa ma kuntum ta'malun, kecuali sesuai dengan kadar amal kalian. Nggak bakal ada yang dizalimin. Allah Maha Adil. Kalian akan dapatkan balasan sesuai dengan amal kalian. Yang amalnya baik, dia bakal dapat balasan baik. Yang amalnya buruk, nggak ada satupun amal buruk kita yang luput dari catatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ada adilnya Allah, ada afunya Allah. Kita kalau mau hitung-hitungan nama adilnya Allah, habis kita semua ya ikhwan. Kalau mau hitung-hitungan nama adilnya Allah, ya Allah, dihitung. Kalau dikasih balasan sesuai dengan amal kita, dosanya lebih gede, berarti azabnya lebih banyak. Pahalanya lebih kecil, berarti kalah. Kalau mau hitung-hitungan pakai begitu, ya Rabb, habis kita semua ya ikhwan. Yang kita harap rahmatnya Allah Subhanahu. Kadang kita bisa harapin dari amal kita, dari puasa kita, dari ibadah kita. Maksiat iya banyak. Sholat kita nggak bisa diharapin. Sholat yang kita pikirin urusan duit, urusan keluarga, urusan politik, urusan ini, urusan itu dalam sholat pasti. Mau diandelin, sholat yang model begitu mau diandelin. Sedekah kita baru sedikit aja udah nyebut-nyebut kita sedekah. Apa yang mau diandelin? Zikir kita berapa banyak sih? Segitunya zikirnya lalai. Apa yang mau diandelin? Puasa kita sambil gibah. Apa yang mau diandelin dari amal kita? Kalau benar-benar nih, kita dapat balasan sesuai dengan yang kita amal, nggak dapat ampunan Allah, habis kita ya ikhwan, habis kita. Maka yang kita harapkan mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Semua akan dapat balasan sesuai dengan amalnya. Yang amalnya lebih baik, surga. Allah kasih tahu di sini, inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Sesungguhnya mereka yang masuk ke surga, mereka saat ini sibuk dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan tafakkur, pakai kaf, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Yang lagi sibuk dengan bidadari, sibuk dengan bidadarinya. Yang sibuk dengan perhiasan, sibuk dengan perhiasannya. Yang sibuk dengan makan minum yang nikmat, sibuk dengan makan minum nikmatnya. Semuanya sibuk. Sibuk semuanya dengan kenikmatan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama keluarga mereka, istri-istri mereka. Nah, ini bisyarah. Biasanya kalau orang soleh, orang sekitarnya kecipratan ya ikhwan. Orang soleh, orang sekitarnya kecipratan. Ya, itu bakal saling nyari nanti. Asal di dunianya saling mengingatkan
karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunianya saling mengingatkan karena Allah, saling menasihati karena Allah, nanti di akhiratnya saling nyali, kumpul bareng-bareng. Insyaallah mudah-mudahan kita, anak istri kita, keluarga kita nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama istri-istri mereka di bawah naungan pohon-pohon surga. Mereka sedang rebahan di atas kasur-kasur yang sudah dihias dengan perhiasan sedemikian rupa. Kumpul, nanti anak istri kumpul, orang-orang soleh ya, keluarga-keluarga yang soleh, dia kumpul nanti di surga. Masing-masing duduk sama-sama merasakan kenikmatan. Lahum fiha fakiyatun wa lahum ma yad'un. Di surga itu ada apa aja. Di surga ada segala buah-buahan yang dia kepengen, dan di surga ada semua yang mereka pengenkan. Lahum ma yashtahun. Apapun yang mereka pengenkan ada di surga. Fiha ma tashtahihil anfus. Semua yang dipengenin ada di surga. Nah, begitu orang-orang di surga sedang sibuk dengan kenikmatan di surganya, yang lagi sama bidadari sama bidadarinya, yang lagi sama keluarganya, yang lagi nikmatin istana, yang nikmatin makan minum. Ketika orang-orang surga sedang sibuk dengan kenikmatan surga, maka mereka tahu-tahu dengar suara salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi panggilan ini salamun qaulam mir rabbir rahim, ini termasuk panggilan surga nanti. Bagaimana tuh maksudnya Habib? Jadi dalam hadis disebutkan ketika baina ahlul jannah fi na'imihim, ketika penduduk surga mereka sedang merasakan kenikmatan, maka tiba-tiba ada cahaya yang luar biasa. Begitu ada cahaya yang biasa, penduduk surga mereka angkat kepalanya. Saat penduduk surga angkat kepalanya, ternyata di situ mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ngelihatnya, Beb? Jangan tanya cara ngelihatnya. Kalau bicara tentang Allah jangan tanya bagaimana nalar kita nggak bakal bisa, nggak akan mampu. Mereka ngangkat kepala mereka ngelihat Allah di surga. Akhirnya apa kata Allah Ta'ala itu? Salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu salamun qawlam mir rabbir rahim, perkataan Allah nanti di surga kepada penduduk surga. Nah itu dikatakan kepada penduduk surga salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu penduduk surga melihat kepada Allah, melihat kepada mereka. Begitu mereka merasakan nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka semua lupa dengan kenikmatan yang lain. Udah nggak ingat sama istananya, nggak ingat sama makanannya, nggak ingat sama bidadarinya, nggak ingat sama yang lain. Lupa yang lain, lupa kenikmatan surga yang lain, mereka nggak ada yang ingat, lupa sama semuanya. Yang mereka inginkan hanya memandang kepada Allah. Urzuqna nadhara ila wajhil karim ya Rabb. Mudah-mudahan telinga kita termasuk yang mendengar panggilan itu nanti di yaumil qiyamah. La ilaha illallah. Maka kalau mau telinga kita mendengar panggilan tersebut di hari kiamat, jangan pakai telinga kita buat dengar yang haram. Kalau mau mata kita bisa memandang Allah nanti di hari kiamat, pantaskan matamu untuk bisa memandang Allah. Jangan pakai buat mandang yang haram. Mata yang masih memandang haram, bagaimana memandang indahnya Allah di yaumil qiyamah? Kif. Mata yang memandang haram, bagaimana memandang cahaya Allah di yaumil qiyamah? Telinga yang masih sering dengerin yang haram, bagaimana dia mau denger salamun qaulam mir rabbir rahim ya Rabb? Beruntung, alangkah beruntungnya kalau kita, orang tua kita, anak-anak kita, sanak famili kita termasuk nanti yang mendengar panggilan ini fi yaumil qiyamah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. La ilaha illallah. Ya Rabb, fadlan wujudan manna la biktisabin minna. Kita enggak bisa berharap kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bi fadlihi wujudihi wa mannihi wa karamihi. La ilaha illallah. Itu orang yang beriman. Itu orang yang beriman tuh, begitu masuk ke surga langsung Allah pertontonkan kenikmatan yang luar biasa. Orang-orang kafir bagaimana? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim.
walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfur. Kalau tadi orang-orang beriman Allah kasih kenikmatan sedemikian dahsyatnya, maka di titik itu pula sebelum orang-orang beriman masuk surga di hari kebangkitan, apa kata Allah? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Minggirlah kalian wahai orang-orang mujrim, wahai para penjahat-penjahat. Minggir kata Allah. Pisahin. Jangan gabung sama orang-orang beriman, jangan. Misahlah kalian. Begitu dipisahkan nih orang masuk surga, orang-orang mujrim ini penjahat-penjahat yang selama di dunianya melakukan kejahatan kepada agamanya, kepada sesamanya, bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan dari orang-orang beriman. Apa kata Allah kepada mereka? Alam ma'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai anak-anak Adam, yang mujrim-mujrim ini, yang penjahat-penjahat, tidaklah aku telah mengambil sumpah setia kepada kalian alla ta'budu syaitan, agar kalian tidak nyembah syaitan. Kami sudah beritahu innahu lakum aduwwun mubin. Sudah kami peringatkan setan itu musuh kalian yang nyata. Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Sembahlah aku kata Allah. Bukankah telah aku kasih tahu sembahlah aku kata Allah. Hadza siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam ta'qilun taqilun. Kalian enggak berakal, enggak ngelihat berapa banyak manusia yang disesatkan sama setan. Firaun dan pengikutnya, Qarun dan pengikutnya, Abu Lahab dan pengikutnya, orang-orang kafir di berbagai belahan dunia dan pengikutnya. Kalian enggak berakal. Berapa banyak manusia yang dijerumuskan oleh setan. Berapa banyak manusia yang dijerumuskan oleh setan, tapi masih diikutin setan. Allah udah mengatakan sembah aku, tapi kalian masih lebih asik menyembah setan, ngikutin omongan setan. Allah udah perintahin begini, kita malah lebih demen ngikutin perintah setan. Allah bilang sholat, kita ngikutin setan, jangan sholat. Allah bilang jangan lihat porno, kita malah ngelihat porno. Abang agama nyuruh kita supaya nggak makan riba, kita malah makan riba, saudara. Salah. Allah udah peringatkan nanti itu, begitu dipisahin tuh, bukankah aku kasih tahu kalian jangan nyembah setan. Nyembah setan ini nggak harus sujud sama setan. Ente nurutin hawa nafsu ente, ngikutin setan tuh nyembah setan namanya ya ikhwan. Sembahlah aku kata Allah. Ini jalan yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Allah taala, udah begitu dipisahin, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Nih, neraka nih yang kalian dijanjikan. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuk hari ini kamu neraka dengan sebab kekufuran yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu. Alangkah celakanya kalau kita tahu-tahu ada di barisan itu ya ikhwan. Na'udzubillah. Alangkah celakanya kalau kita nggak ada di barisan yang tadi, yang mukmin, yang dipanggil oleh Allah salamun qaulam mir rabbir rahim. Tahu-tahu ada di barisan yang ini nih. Islauhal yawma bima kuntum takfurun wal iyadu billah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, keturunan kita Allah jaga dari barisan ini ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Jadi itu. Sekarang yang mesti kita pikirin caranya bagaimana. Satu, minta sama Allah supaya masuk di barisan yang pertama. Dan yang kedua, ini Allah udah ngasih tahu sama kita ini yang akan terjadi nanti. Maka bagaimana caranya? Jangan sampai ente masuk di barisan yang kedua. Bagaimana caranya? Ya jangan lakuin perbuatan-perbuatan yang menyebabkan engkau masuk dalam barisan kedua. Hindar itu. Berat memang berat. Susah memang susah. Gak gampang. Ninggalin maksiat gak gampang. Nurut perintah Allah gak gampang. Tapi lebih baik berat sekarang daripada beratnya besok di akhirat ya. Berat lagi ketika kita dipisahkan dari orang beriman. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Itu lebih berat lagi. Lebih susah lagi nanti. Huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bisyahwat. Mau masuk neraka gampang, jalannya emang enak-enak buat masuk neraka. Tapi huffatil jannatu bil makari. Mau masuk surga, jannah mahibala, surga enggak gratis. Huffatil jannatu bil makari. Surga tuh dikeliling oleh hal-hal yang enggak enak. Emang enggak enak. Mau masuk surga tuh enggak enak, capek, subuh mesti bangun. Ada maksiat di depan mata, ngelihat teman-teman kita ngelakuin, kita mesti nahan diri buat enggak ngelakuin. Ada barang-barang yang kelihatannya asyik tapi haram, kita ngelawan diri untuk nggak enak. Namanya surga nggak enak. Huffatil jannatu bil makari.
Tapi buah dari perjuangan tersebut apa? Salamun qaulam mir rabbir. Allahu akbar. Buahnya. Tapi kenikmatan sesaat yang kita lakuin, nikmat emang enak. Nurutin syahwat enak. Nurutin hawa nafsu enak. Tapi hasilnya apa? Islauha. Apa? Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Wal iyadu billah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lamu bishawab. Saya minta doa insyaallah hari Jumat sore besok saya berangkat ke Hadramaut. Berangkat ke Tarim, berangkat ke Hadramaut ya, kurang lebih 7 hari 8 hari. Setelah itu umroh 1-2 hari karena transitnya di Jeddah, umroh 2 hari, mungkin 1 harinya di Madinah ziarah Rasulullah SAW. Nah, setelah itu balik ke Jakarta sebelum Maulid Al-Bahjah insyaallah. Karena Maulid Al-Bahjah jatuhnya 1 Rabiul Awal. Nah, ya doakan, mohon doa mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah, dan ziarahnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang ada di sini semuanya bisa ziarah ke Mekah, Madinah, bisa ziarah ke Tarim, ziarah ke aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likul niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini paling tafsir Yasin tinggal 1 atau 2 pertemuan lagi nih. Insyaallah 1 atau 2 pertemuan lagi kita selesai. Nah, kemudian selanjutnya baca surat apa? Lihat nanti. Ana obrolin sama Habib Ahmad dulu insyaallah. Kita lihat pilihan suratnya apa, kembali ke juz amma lagi, surat-surat pendek, apa ke surat yang lain, kita lihat nanti insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Ini saja dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi alimna alladhi yanfa'una